Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan di sini kami akan mempresentasikan UI UX case study peningkatan user experience pada redesign aplikasi Waste for Change. Dan kami sendiri terdapat 4 kelompok, yakni saya, Alvina Duamelia, kemudian Rahma Arwinanda, Bahtiar Dias, Muhammad, dan Muhammad Farhan. Dan sebagai disclaimer, proyek ini merupakan bagian dari program studi independen yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Skillful dan Waste for Change sebagai challenge partner. Kami bukan pekerja maupun memiliki keterkaitan dalam kontrak profesional oleh Waste for Change. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk latar belakang perusahaan Waste for Change sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan sampah, khususnya limbah yang mengganggu ekosistem alam, baik dari skala limbah industrial hingga skala kecil seperti limbah rumah tangga. Waste for Change memiliki banyak program sebagai solusi pengolahan limbah sampah, salah satunya yaitu program SYW atau Senior Waste. Next. Dan dari Waste for Change sendiri sudah memiliki dua program yaitu SYW Point Reward yang dimulai dari recycle landing page, SJW sponsored, kemudian send dan receive, kemudian mengarah ke point dan redeem point. Kemudian untuk SJW regular yaitu recycle landing page, SJW regular, payment, send dan receive. Dan untuk pencapaian Waste for Change sendiri yaitu pada tahun 2022 Waste for Change sudah mencapai 218 klien B2B, 3.450 klien B2C, 212 proyek dan kurang lebih 8.000 ton sampah per tahun. Dan untuk problem pengguna yang dihadapi oleh Waste for Change sendiri yaitu pengguna kebingungan ketika akan mengirimkan paket dan adanya miskomunikasi flow dan copywriting. Untuk user persona sendiri, kami mewawancarai Ibu Anissa yang berusia 27 tahun dan bekerja sebagai ibu rumah tangga dengan problem kesulitan melihat banyaknya sampah, terutama plastik tidak bisa terurai dan menumpuk, serta kebingungan dalam menggunakan aplikasi pengolahan sampah. Kebiasaannya yaitu peduli terhadap isu lingkungan, terbiasa memilah sampah dan hobi membaca dan bercocok tanam. Goals dari Ibu Anissa adalah dapat melakukan pengiriman sampah dengan mudah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada metode yang kami gunakan dalam melakukan redesign Waste for Change ini, di mana kami menggunakan design thinking. Nah, dalam design thinking sendiri terdapat 5 tahap. Yang pertama ada empathize, kemudian yang kedua ada define, yang ketiga ada ideate, selanjutnya ada prototype, dan yang terakhir ada testing. Next. Nah, yang pertama ada empathize, di mana empathize ini yang pertama ada memahami challenge, brief, dan amasation. Yang kedua ada melakukan research dengan pengguna. Dan yang ketiga ada mempelajari UI UX design pada web Waste for Change. Selanjutnya ada pain point. Pain point ini merupakan tahap pertama dalam define, di mana pada pain point ini kami memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pengguna. Nah, permasalahan ini kami dapatkan dengan melakukan user research, dan untuk permasalahan sendiri sudah kami tampilkan pada slide yang terdiri dari banyak permasalahan, dan ini bisa dilihat sendiri ya untuk permasalahannya. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya ada tahap define, di mana tahap ini merupakan tahap lanjutan dari pain point yang kami fokuskan pada kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Nah, dalam tahap ini kami membuat How Might We yang terdiri dari beberapa pertanyaan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari pengguna. Untuk pertanyaannya juga sudah kami tampilkan pada slide. Bisa di next. Nah, lalu yang terakhir ada ideate, di mana ideate ini merupakan tahap solusi untuk permasalahan dari pengguna. Nah, pada ideate ini kami memberikan beberapa solusi berupa fitur yang diimprove dari sebelumnya, seperti improvement reward, di mana kami memberikan voucher gratis ongkir, belanja, dan lain-lain. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia untuk memperkonsisten bahasa. Nah, pada tampilan ini, pada tahap ini, fokus kami yaitu membuat tampilan dan alur yang jelas serta bahasa yang konsisten untuk mempermudah user dalam melakukan pengiriman sampah dan mendapatkan reward. Oke, selanjutnya untuk user flow sendiri kami membuat
5 user flow yang terdiri dari melakukan registrasi atau login, melakukan pengiriman dan pembayaran sampah, melakukan redeem point, melakukan tracking sampah, dan yang terakhir ada mencari mitra. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini adalah user interface dari project kami, yaitu pada halaman ini ada landing page, login, dan sign up. Next, lalu ada UI untuk home, notification, dan tutorial pengiriman sampah. Lalu selanjutnya adalah UI untuk send your waste atau fitur kirim sampah. Lalu ada UI untuk fitur redeem atau penukaran poin. Selanjutnya ada UI untuk fitur pembayaran pengiriman sampah. Lalu ada UI untuk fitur lokasi mitra. Oke, lalu ada UI untuk fitur lacak pengiriman sampah. Dan untuk prototipe sendiri, terdapat flow yang pertama yakni landing page. Pada landing page, kami mendesain sesederhana mungkin agar user tidak merasa kebingungan ketika akan melakukan login. Dan di sini user bisa login. Setelah login, akan terarah kepada flow kedua yakni flow home. Pada flow home di sini, kami melakukan banyak redesign dari aplikasi sebelumnya agar user lebih mudah untuk melakukan pengiriman sampah. Di sini terdapat cara kirim, lokasi mitra, riwayat poin, dan bantuan. Dan di sini ada redeem point ketika user ingin menukarkan poin yang sudah user dapat. Dan di sini terdapat sebuah tips ketika user kebingungan mau kirim sampah apa, bisa klik lihat jenis sampah. Kemudian untuk flow yang ketiga yakni mengirim sampah, user bisa menambahkan sampah yang akan dikirim, kemudian memilih lokasi, setelah mengisi alamat, user bisa memilih jenis pengiriman. Selanjutnya, user bisa memilih pembayaran. Di sini kami menggunakan kris. Selanjutnya, konfirmasi pesanan. Kemudian bayar. Dan setelah proses tersebut selesai, akan terdapat notifikasi seperti berikut. Kemudian untuk flow selanjutnya yakni flow redeem point. Pada redeem point di sini kami menyediakan penukaran pulsa, GoPay, ShopeePay, token, OVO, dan Dana. Kemudian user bisa memilih sesuai nominal poin yang user punya. Di sini terdapat 275 poin. Setelah ditukarkan terdapat notifikasi seperti berikut. Kemudian di flow kelima ada pesanan. Di sini user bisa melacak dan mengetahui informasi pesanan yang user kirim. Kemudian flow terakhir yakni flow profil. Di sini user bisa mengubah akun dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu usability testing. Task pertama yaitu fitur pendaftaran akun dan login. Bahwa proses pendaftaran dan login mudah dan tampilan secara keseluruhan sudah bagus. Selanjutnya yaitu task kedua tentang fitur pengiriman sampah dan pembayaran. Untuk ikon mungkin bisa lebih diperjelas agar flow lebih mudah. Selanjutnya yaitu task 3 fitur redeem point. Informasi sudah sesuai, mungkin bisa diganti penamaannya menjadi tukar poin. Selanjutnya yaitu teks 4 tentang fitur tracking sampah.
Flow cukup mudah, tetapi mungkin ikon tersebut bisa disesuaikan akan fungsinya. Task yang terakhir, yaitu fitur lokasi mitra. Flow sudah familiar, mungkin ada penambahan tombol kirim. Selanjutnya itu single is question dari pengguna, yakni 6/7. Kesimpulannya, dari solusi kami yang kami tawarkan, dapat disimpulkan proyek yang kami tawarkan sudah sesuai dengan tingkat kemudahan, kegunaan, dan kepuasan. Dari pengguna dibuktikan dengan nilai SEQ, single is question, sebesar 6. Dari solusi yang kami tawarkan, kami mengharapkan bahwa dari sisi bisnis, target perusahaan bisa lebih cepat tercapai karena dengan mudahnya aplikasi ini bisa meningkatkan pengguna baru. Dan dari sisi pengguna, pengalaman pengguna dalam mengakses aplikasi lebih mudah dan nyaman. Selain itu bisa meningkatkan minat pengguna baru. Proyek kami masih jauh dari kata sempurna. Kami berharap saran dari teman-teman sekalian bisa memberikan kami semangat lebih untuk berkarya dan terus menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.